Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, selain sebagai mukjizat, tujuan dari diturunnya Al-Quran adalah sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata huda di dalam Al-Quran itu dalam kamus bahasa Arab bisa berarti petunjuk, bisa berarti tuntunan, bisa berarti pengajaran, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita sebagai manusia agar tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang sebaiknya kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Dalam hal apa? Di dalam hal yang sifatnya ubudiyah atau ibadah yang telah ditentukan modelnya, ataupun di dalam muamalah atau hubungan kita dengan orang lain. Misalnya begini ya, ada dalam satu ayat Al-Quran itu bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hayyitum, ketika kalian dihormati bitahiyatin dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka hormati mereka biahsana minha, dengan yang lebih baik dari itu. Atau kalau tidak mampu awrudduha, atau balaslah, artinya yang seimbang sebagaimana kamu kerjaan dihormati. Atau dalam konteks yang lain, sebagai karena kita itu sering ya berasa dalam kondisi sesuatu yang kita tidak harapkan, tidak kita inginkan. Maka komentar Al-Quran dalam hal ini begini, asa antakrahu syai'ah, bisa jadi engkau benci sesuatu, bisa jadi engkau benci kondisi tertentu, bisa jadi engkau tidak mengharapkan sesuatu, wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu baik buat Anda. Wa asa antakrahu syai'a wa asa antuhibbu syai'a, dan bisa jadi engkau suka sesuatu, engkau suka kondisi tertentu, engkau mengharapkan sesuatu yang kamu ambil, wa huwa syarrul lakum, bisa jadi itu buruk buat kalian. Siapakah yang lebih tahu asas manfaat dari diri kita? Tentu jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa di dalam Al-Quran kelanjutan dari ayat tersebut itu bunyinya begini, wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamu, dan kalian tidak tahu. Masalahnya itu begini, jika memang Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sebuah tuntunan, maka sebagaimana barusan saya bacakan ayatnya tadi, dengan sekali dua kali baca kita paham tuntunan tersebut. Pertanyaannya kemudian, kenapa agama menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran, baca lagi, dan seterusnya? Mungkin jawaban paling sederhana begini ya, yes, karena kita hambanya dan itu perintah Tuhan, maka ya kita lakukan, titik, itu aja. Iya, karena itu esensi pengabdian, tanpa bertanya kita jalankan. Tapi tentu kita kan manusia yang punya nalar, tentu kita punyalah, bebaslah untuk mengetahui, mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya hikmah dibalik apa yang diwajibkan oleh Tuhan, atau hikmah dibalik apa yang diminta oleh kita, oleh Tuhan untuk kita laksanakan. Karena apa? Karena kita sangat yakin apapun yang diwajibkan oleh Tuhan itu pasti baik buat kita, apapun yang dianjurkan oleh agama itu pasti baik buat kita. Tentu ini karena sifatnya perspektif dan sangat subjektif. Semua orang tentu berbeda jawabannya, tergantung bacaan, pengalaman, pergaulan, di mana dia tinggal, dan seterusnya. Bagi saya pribadi begini ya, jangan pernah lupa, al-insan makhalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan lalai dan salah. Karena manusia tempatnya lupa, maka perlu selalu diingatkan. Untuk itulah kita diperlukan untuk selalu membaca Al-Quran sebagai apa? Zikra, memperingatkan. Dan karena kita selalu salah, tempatnya selalu salah, sering salah, maka kita butuh nasihat. Problemnya nih, saya misalnya, problemnya saya kan tahu betul bahwa saya itu butuh nasihat. Sayangnya, entah karena tua, entah karena apa, saya itu terlalu angkuh, hati saya terlalu membatu untuk dapat menerima nasihat dari orang lain. Maka cara paling sederhana adalah baca Al-Quran, sehingga Al-Quran lah yang akan mengajari kita. Dan yang terakhir ini hubungannya dengan harapan ya.
harapan ketika kita dengan selalu membaca Al-Quran, maka ini akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara berperilaku kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Jika ada yang bertanya misalnya begini, Anda itu kan udah lama nih mengkaji Al-Quran, ikut kajian kesana kemari, tapi nyatanya Anda itu perbuatannya, perilakunya masih menyimpang jauh dari ketentuan apa yang di dalam Al-Quran. Kenapa Anda teruskan gitu? Begini ya, pernyataan yang dibungkus dengan pertanyaan tersebut sebenarnya tujuannya baik ya, tapi setahu saya untuk hal ini ya, dan untuk hal yang sejenis itu lebih sering digunakan orang untuk mendiskreditkan orang lain. Tapi nggak masalah, semua orang melakukan itu. Kita manusia sama-sama tahu lah. Tapi akan saya jawab begini ya. Sebenarnya ketika kita diperintahkan untuk sholat, itu kan perintahnya tidak hanya sholat. Kita untuk diminta untuk zikir, untuk ingat di dalam sholat tersebut. Faktanya seberapa sering sih kita sholat terus kita ingat Tuhan di dalam sholat kita, itu paling dalam takbir aja. Setelah itu ngelayang kemana. Tidak hanya itu, kita juga diminta di dalam sholat itu mengakibatkan kita menjauhi tanha anil fahsya wa munkar. Dengan sholat itu diharapkan kita meninggalkan perbuatan yang fahsya dan munkar. Seperti itu kan tidak? Tidak, setahu saya tidak. Begitu juga ketika kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran misalnya, tentu yang diharapkan tidak hanya membaca, kita dapat melaksanakan isi Al-Quran tersebut. Tapi jangan pernah lupa, ini kan juga berarti satu hal. Dari sekian kewajiban kita telah melaksanakan salah satunya. Dari sekian anjuran kita telah melaksanakan salah satu anjurannya. Dan ini sesuatu yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Gak semua orang dikaruniai rezeki seperti itu. Serius. Gak semua orang. Banyak orang yang ingin sholat. Banyak orang yang ingin mengkaji Al-Quran. Tapi kenapa? Karena ya mungkin belum dapat hidayah dan seterusnya. Itu sesuatu yang harus kita syukur. Dan yang terakhir begini ya, tentulah kita itu manusia, ingin sempurna, ingin sholat, ingin khusyuk di dalam sholatnya, ingin sholat kita dapat mencegah fahsya dan munkar. Kita itu ingin selalu baca Al-Quran dan tidak hanya sampai di situ. Kita ingin menjalankan apa yang di dalamnya. Kita manusia, kita itu terlalu lemah. Karena begini ya, seingin-inginnya kita sempurna, kita tahu pastilah kita itu tidak hanya tidak bisa sempurna, tapi jauh lebih itu kita tidak mungkin sempurna. Dan kita sebagai penonton, alangkah jauh lebih baik kalau kita memahami. Karena apa? Karena kita sama-sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.